Pace bene. Sambil menunggu mobil, saya ingin membagikan sedikit yang saya baca dari hantaran tentang tahun jubileum, tahun pengharapan, di mana dibuka pintu basilika yang merupakan simbolisasi, gitu ya. Syukur bahwa gereja merawat tradisi. Dari tradisi kita mempelajari apa yang dipelajari oleh mereka yang telah lebih dulu mengimani kekristenan dibandingkan kita yang hidup di masa sekarang. Entah hidup di masa sekarang atau di masa dulu, yang kita cari tentu adalah pertemuan yang lebih intim dengan Yesus. Benar bahwa ada yang selalu mengingatkan kita, janganlah kiranya pusat perhatian orang Kristen itu terabaikan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kalau begitu, supaya sampai pada refleksi tentang Yesus ini, apa saja yang kita lakukan? Itulah yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Merayakan tahun jubileum, salah satunya melakukan peziarahan dan melihat pembukaan pintu suci itu. Jangan merasa sedih bila ternyata tidak punya kesempatan untuk langsung melihat, melewati terbukanya pintu suci. Sebab gereja sekali lagi mencari pesan yang terutamanya, bukan pada ritualnya. Puncaknya bukan pada praktek-praktek badaninya, tetapi pada refleksinya, gitu ya. Nah, apa rupanya refleksinya? Misalnya tentang tahun Yobel, apa yang terjadi? Ini berangkat dari tradisi perjanjian lama ya. Maka yang gereja Katolik lakukan dengan tahun jubileum adalah merayakan apa yang ada dalam kitab suci. Tahun Yobel, tahun pembebasan orang dari hutang, dari perbudakan, dari jerat ekonomi. Demikian juga gereja dengan membuat tahun jubileum disertai dengan indulgensi, disertai dengan sakramen pengakuan dosa yang lebih intensif. Gereja mengingatkan bahwa Allah itu Maha Pengasih dan selalu ada harapan untuk sesuatu yang lebih baik, untuk pertobatan. Tahun ini, tahun jubileum ini, tahun speransa, tahun pengharapan. Tetaplah hidup dalam hati harapan bahwa sekalipun ada dosa-dosa, kita tidak terhalang untuk kembali kepada Allah, sebab dari pihak Allah sendiri selalu terbuka pintu pengampunan. Nah, tradisi membuka pintu gereja basilika itu, ini yang saya baca juga dalam hantarannya, memberikan kita pesan supaya pertama-tama kita membuka pintu hati, gitu ya. Sebelum kita mengalami pintu basilika itu dibuka, begitu ditulis, baiklah kita juga membuka pintu hati kita, merenungkan kembali perjalanan rohani yang selama ini sudah kita lakukan atau selama ini sudah kita abaikan, sehingga kemudian kita bisa masuk ke ruang yang lebih dalam hidup rohani kita. Itu dikatakan. Nah, tahun jubileum, peziarahan dengan tema pengharapan, pintu suci yang dibuka, ini adalah sarana untuk membawa orang pada refleksi tentang hubungannya dengan Allah. Itu dia, sarana. Gereja tidak mempersoalkan bila kita tidak ikut karena berbagai keterbatasan, tidak ikut dalam perayaan-perayaan seremonia itu, pesta-pestanya. Bukan itu. Karena ternyata gereja memberi pilihan, opsi. Bila ternyata kita tidak bisa ikut dalam ziarah tahun jubileum, tidak bisa ikut dalam pembukaan pintu basilika suci, kita tidak bisa mengunjungi basilika,
Kita tidak bisa melakukan praktek indulgensia yang ditawarkan. Selalu ada kemungkinan dengan mengikuti perayaan yang intensinya adalah tahun jubileum ini di tempat kita masing-masing, itu juga memungkinkan. Nah, sekali lagi pesan gereja adalah yang terutama hatimu terbuka untuk mengenal Kristus. Ini perjuangan, dalam segala kekurangan kelemahan kita. Kita percaya masih ada harapan untuk hidup lebih baik, sekalipun Allah tahu kita ini rentan untuk jatuh pada dosa-dosa. Tapi Ia memberikan kemungkinan, selalu memberikan kemungkinan. Dan bukti yang teranyar adalah kelahiran putranya sendiri. Pace bene.